Berbagai foto yang beredar di media sosial memperlihatkan bahwa sistem rudal produksi Roketsan asal Turki, yang diduga merupakan varian Han ITBM 600, telah diam-diam tiba di Indonesia. Peluncur rudal tersebut terpantau pada 1 Agustus 2025 berada di Pangkalan Raipur A, Markas Batalion Artileri Medan ke-18, Yonarmed 18 Buritkang, Tenggarong. Tak banyak yang tahu, Indonesia sebenarnya sudah menandatangani kontrak pembelian rudal ini sejak tahun 2022. Turki tampaknya memenuhi komitmennya dengan pengiriman yang dilakukan secara senyap namun tepat waktu. Tanpa gembar-gembor, sistem rudal ini tiba dan langsung memperkuat arsenal TNI Angkatan Darat. Inilah salah satu keunggulan dari sistem Han ITBM, kemampuan penyebarannya yang cepat dan fleksibel. Sistem ini membawa angin segar bagi TNI Angkatan Darat, karena memberikan kemampuan serangan presisi jarak jauh yang selama ini belum tersedia dalam persenjataan artileri nasional. Berdasarkan spesifikasi dari Roketsan, rudal ini memiliki jangkauan maksimum hingga 280 km, dan dirancang untuk menghantam target-target bernilai tinggi dalam berbagai kondisi medan pertempuran. Dari sisi teknologi, rudal ini menggunakan sistem navigasi hybrid, Inertial Navigation System, yang diperkuat oleh GPS dan GLONASS, menjamin akurasi tinggi bahkan di zona peperangan yang rawan gangguan sinyal. Rudal ini memiliki bobot sekitar 2,5 ton dengan diameter 610 mm, dan panjang keseluruhan sekitar 8 meter. Sayapnya yang memiliki bentang 10 meter membantu stabilitas selama fase penerbangan. Yang lebih menarik, rudal ini ditenagai oleh mesin ramjet dengan bahan bakar padat, solid fuel, yang memungkinkannya melesat hingga kecepatan Mach 5 di ketinggian tinggi, high altitude. Tingkat akurasinya diklaim berada pada kisaran 10 hingga 12 meter circular error probable, atau CEP. Sebagai perbandingan, varian sebelumnya dari sistem ini, yakni Bora, telah digunakan oleh militer Turki dalam berbagai operasi di Suriah. Dengan jangkauan 280 km, rudal ini secara teoritis dapat diluncurkan dari titik tertentu di Pulau Jawa dan mencapai wilayah Sukolilo atau lebih jauh lagi. Ini menjadikannya masuk dalam kategori rudal balistik taktis jarak pendek, yaitu SRBM. Rudal ini juga dapat membawa hulu ledak High Explosive atau HE seberat 470 kg, cukup untuk memberikan efek kehancuran di radius lebih dari 100 meter. Ini adalah senjata yang memberikan daya getar besar terhadap postur militer lawan, dan tentu saja, bukan kaleng-kaleng. Di bawah kepemimpinan Menhan Prabowo Subianto, pengadaan sistem seperti ini menjadi bagian dari langkah senyap tapi strategis untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara. Tanpa banyak pernyataan publik, alutsista datang satu persatu, dan yang tiba kali ini bukan sekadar pelengkap, melainkan perubahan signifikan dalam kemampuan serang presisi TNI Angkatan Darat. Masuknya sistem rudal balistik Han ITBM 600 ke jajaran TNI Angkatan Darat tidak sekadar menambah jumlah alat utama sistem senjata atau alutsista, tetapi mengubah wajah postur militer Indonesia, khususnya dalam kemampuan deterrence atau daya tangkal dan proyeksi kekuatan jarak jauh. Selama ini, kekuatan rudal TNI lebih banyak bergantung pada sistem artileri konvensional dan roket jarak menengah seperti Astros II dari Brasil. Namun kehadiran rudal balistik presisi seperti Han ITBM memberikan kemampuan tembak dari jarak jauh terhadap target strategis, tanpa harus mengandalkan serangan udara atau operasi gabungan. Dalam dunia militer modern, memiliki rudal dengan jangkauan 280 km yang mampu menjangkau sasaran dengan akurasi 10 meter setara dengan kemampuan membidik pos komando lawan, pangkalan militer, bandara, bahkan pusat logistik, tanpa melibatkan banyak personel atau kendaraan. Ini adalah game changer bagi Satuan Artileri Indonesia. Bahkan di Asia Tenggara, hanya segelintir negara yang memiliki kemampuan serupa. Dengan akuisisi ini, Indonesia perlahan tapi pasti naik kelas dalam urusan postur militer regional, menjadikannya kekuatan darat yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh negara-negara tetangga. Salah satu keunggulan utama Han ITBM dibanding sistem rudal lain adalah fleksibilitas penempatan. Peluncurnya menggunakan platform kendaraan taktis roda ban, yang memungkinkan sistem ini bergerak cepat, sulit dideteksi, dan dapat disebar secara luas di berbagai medan, dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Mobilitas ini sangat penting di negara kepulauan seperti Indonesia.
Dalam skenario konflik terbatas atau ancaman lintas batas, Han ITBM bisa digeser dari satu wilayah ke wilayah lain secara cepat untuk memperkuat posisi strategis tanpa perlu pembangunan pangkalan tetap yang memakan waktu dan rentan diserang. Sistem ini juga sudah kompatibel dengan taktik shoot and scoot, yaitu meluncurkan rudal lalu segera berpindah tempat untuk menghindari serangan balik musuh yang melacak jejak peluncuran. Di sisi lain, pengiriman sistem rudal Han ITBM ini menegaskan kembali posisi Turki sebagai mitra strategis baru Indonesia dalam pertahanan. Perusahaan Roketsan, sebagai anak perusahaan dari Turkish Armed Forces Foundation, kini menjadi aktor penting dalam industri pertahanan global, dan kehadirannya di Indonesia menandai pergeseran geopolitik dari dominasi tradisional Barat menuju kerjasama Selatan-Selatan yang lebih pragmatis dan mandiri. Kerjasama ini bukan hanya soal jual beli senjata, tetapi juga membuka peluang untuk alih teknologi, produksi lokal, bahkan potensi kerja sama regional di masa depan. Jika tren modernisasi ini terus dilanjutkan secara konsisten, TNI AD akan memasuki era baru di mana kekuatan artileri bukan lagi soal banyaknya meriam, tapi soal presisi, jangkauan, dan integrasi ke dalam sistem komando tempur modern. Dalam paradigma militer modern, sebuah rudal balistik presisi seperti Han ITBM tidak berdiri sendiri. Ia harus menjadi bagian dari kill web, sebuah jaringan tempur multidimensi yang melibatkan sistem pengintaian atau ISR, komunikasi data real-time, command and control, C2, serta sistem penargetan digital. Ini adalah arah yang dituju oleh banyak kekuatan militer besar, termasuk Indonesia. Bayangkan skenario di mana drone intai Male, medium altitude long endurance, seperti Anka dari Turki atau elang hitam produksi lokal mendeteksi pergerakan kekuatan musuh di wilayah perbatasan. Informasi lokasi langsung dikirim ke pusat komando, dan dalam waktu singkat ditransmisikan ke peluncur Han ITBM di lokasi tersembunyi. Target dikunci, koordinat dimasukkan, rudal diluncurkan, dan dalam hitungan menit, sasaran yang jaraknya ratusan kilometer hancur total. Itulah kekuatan dari sistem persenjataan presisi yang diintegrasikan ke dalam doktrin Network Centric Warfare, atau NCW. Dalam kerangka modernisasi TNI yang digalakan Kementerian Pertahanan di era Prabowo, rudal Han ITBM membuka pintu menuju doktrin ini secara nyata, bukan lagi wacana. Secara doktrinal, rudal Han ITBM juga memaksa perubahan cara pikir dalam taktik artileri TNI Angkatan Darat. Selama bertahun-tahun, kekuatan artileri kita lebih condong ke arah volume tembakan, membanjiri wilayah target dengan roket atau peluru meriam untuk mencapai efek kejut dan tekanan psikologis. Namun dengan rudal seperti Han, paradigma berubah menjadi presisi tinggi, satu tembakan satu hancur. Target bukan lagi area luas, melainkan objek spesifik bernilai strategis, seperti radar, sistem pertahanan udara, markas komando, jembatan logistik, atau pangkalan UAV lawan. Ini mengubah postur TNI dari kekuatan defensif pasif menjadi kekuatan proaktif yang mampu melumpuhkan titik-titik kunci musuh sebelum musuh sempat menyerang. Dengan kata lain, deterrence aktif. Tidak kalah penting adalah bagaimana sistem seperti Han ITBM mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia di bawah Menhan Prabowo. Jika sebelumnya pengadaan alutsista kerap didominasi oleh negara-negara Barat, kini terlihat jelas keberanian Indonesia untuk mengambil jalur baru, mandiri dan non-blok secara lebih nyata. Turki, sebagai negara yang juga menolak dikotak-kotakan dalam poros geopolitik global, menjadi mitra strategis ideal dalam visi ini. Kerjasama dengan Roketsan tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga membuka peluang pengembangan rudal dalam negeri lewat joint production atau teknologi transfer di masa depan. Secara politik, keberhasilan pengadaan rudal ini menjadi simbol konkret bahwa modernisasi TNI bukan sekadar janji, tapi proses nyata yang dijalankan dengan disiplin waktu dan arah. Diam-diam hadir, rudal Han ITBM bukan sekadar sistem senjata tambahan. Ia adalah pernyataan strategis bahwa Indonesia kini menata ulang sistem pertahanannya menuju era presisi, teknologi tinggi, dan jaringan tempur cerdas. Bahwa TNI kini mulai memiliki senjata yang bukan hanya memukul, tapi juga menakutkan secara kalkulatif. Dan bahwa, di tengah gejolak dunia dan ketegangan regional, Indonesia tidak ingin menjadi penonton, melainkan pemain yang siap bertindak jika kedaulatannya diganggu.